Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufiq al-alamah as-syekh al-faqih al-alim al-alamah as-sayyid al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majlis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq, mudah-mudahan khususnya yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat was syafa'ah was sa'adah was syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniyati golek ilmu lillahi ta'ala lan diniyati iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya,
Saniki membahas tentang halaman 36. Bismillah, ya, halaman 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal, yajibu wajib alal musiri ing atase wong kang sugih, wong kang mampu, apa nafaqatu usulihi, menafkahi wong tuane musir, al mu'sirina kang fakir kabeh sapa usul, wa ing qadaru lan senajan mampu sapa usul alal kasbi ing atase mergawe, wa nafaqatu lan menafkahi sapa musir furu'aihi ing anak-anake musir, idza akseru tatkalane fakir sapa furu', wa ajazu lan apes sapa furu' anil kasbi saking mergawe, lisigoren krana sik cilik, au zamanatin lan krana lumpuh utawa lara. Para hadirin ingkang minulya, niki bahas tentang nafaqah nggih, tentang nafaqah. Faslun fi nafaqatil wajibati wa ma yuzkaru ma'aha. Itu judul asli kitabnya ngoten. Jadi ini nafaqah. Kita perlu paham dulu tentang nafkah. Jadi nafkah itu dari bahasa Arab nafaqah, an-nafaqatu, dari bahasa Arab. Kita perlu memahami apa itu ta'rifun nafaqah, definisi nafkah. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa nafaqah atau nafkah itu an-nafaqatu lughatan. Kata nafaqah di dalam bahasa itu al-infaq, pengeluaran atau mengeluarkan, bimaknal ikhraji wan nafati, dengan makna pengeluaran. Jadi nafaqah cara lughah itu al-infaq atau infak yang bermakna pengeluaran. Nah, di dalam kitab Mujma'ul Anhar fi sarhi multaqal bahri fi furu'il hanafiyah, karangannya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Hanafi Al-Maturidi rahimahullah, atau masyhur dengan nama Syekh Demad Afandi Al-Ma'ruf rahimahullah, mengatakan bahwa apa nafaqah itu ma yatawaqafu alaihi baqa'u syai'in min nahwi ma'kulin wa malbusin wa sukna. Apa nafkah itu? Sesuatu yang keberlangsungannya, ya, yang keberlangsungannya harus ditegakkan, harus dipenuhi, ya, atasnya. Contoh adalah memenuhi kebutuhan makanan, memenuhi kebutuhan pakaian, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Ini harus ditunaikan. Itu menurut dalam kitab Majma'ul Anhar Al-Hanafiyah. Kemudian ditegaskan lagi, ya, oleh Imam Ibnu Hummam Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 861 Masehi di Kairo. Beliau mengatakan bahwa nafkah itu adalah al-idraru ala syai'i bima bihi baqa'uh. Apa nafkah itu? Menjadikan sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan terus berlangsung, terus diadakan. Berarti nafkah atau nafkah itu hukum asalnya adalah wajib bagi setiap orang, khususnya suami atau laki-laki. Sedangkan kalau diambil dari kitab Kamus Al-Munawwir karangannya Kiai Haji Ahmad
Warson Munawwir rahimahullah yang wafat tahun 2013 yang lalu, ya, dimakamkan di komplek Masjid Patok Negoro Dongkelan, Bantul, Yogyakarta, bahwa nafkah atau nafkah itu berasal dari kata an-nafaqatu. Beliau mengatakan apa nafkah itu? Nafkah adalah pengeluaran atau biaya belanja. Itu nafkah, biaya belanja, nafkah. Nah, di dalam istilah fikih, nafkah itu punya pengertian agak panjang, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu nafkah. Jadi diberikan sejumlah uang atau barang, diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini nafkah. Jadi sampeyan ketika mendapatkan gaji atau hasil pekerjaan, kemudian dibuat untuk menunaikan tanggungan keluarga atau istri, maka itu namanya nafkah. Namanya nafkah. Nah, nafkah itu berupa apa? Nafkah bisa berupa materi dan bisa berupa non materi. Ya, contoh nafkah pada umumnya dalam fikih hiya at-ta'amu, ya, at-ta'amu bisa makanan, ya, atau wal kuswatu pakaian, atau wasukna tempat tinggal. 3 pokok di dalam nafkah. Ini fikih, Pak. Jadi nafkah itu diperuntukkan untuk hiya ta'amu, ya, wal kuswatu wasukna, untuk makanan, untuk pakaian atau sandang, untuk wasukna atau tempat tinggal. 3 ini bentuk biaya dari nafkah. Nah, sandang, pangan, papan itu istilahnya nafkah bil maddiyah, nafkah dengan materi. Sedangkan nafkah yang bukan maddiyah, bukan materi, itu nafkah batiniyah, khususnya kepada istri sendiri, bukan istri orang lain, istri sendiri. Dan juga biaya tarbiyah atau pendidikan anak-anaknya, pengasuhan, perawatan, pendidikan, pernikahan dan sebagainya, ini juga bagian dari nafkah. Para hadirin rahimakumullah, terjadinya nafkah ini sebab bisa dengan adanya tali pernikahan. Sampaian menikahi seseorang istri atau perempuan menjadi istri, maka sampaian sudah menjadi status suami, menjadi wajib hukumnya untuk menafkahi. Wajib, Pak, hukumnya. Nah, saya akan ceritakan seorang suami ketika punya tanggungan istri dan anak dalam keluarganya, kemudian tidak mau bekerja, maka nanti berdosa hukumnya. Dan itu menjadi hutang, Pak. Jadi istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya itu hutangnya suami. Dan nanti ketika di dunia tidak dipenuhi, di akhirat akan ditagih, bukan oleh istrinya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang memerintahkan nafkah ini bukan kita, bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, juga sebab kekeluargaan, ya, punya anak, punya orang tua, punya mertua, juga sebab kepemilikan atau milkiyah, bisa bersifat zaujatiyah, istri, bisa bersifat al-qarabah, kerabat atau keluarga, bisa bersifat al-milkiyah, kepemilikan. Contoh, panjenengan punya pembantu rumah tangga, maka sampai wajib membayar. Sampai punya anak angkat, anak asuh, kemudian juga wajib menafkahi. Ini maksudnya milkiyah. Para hadirin rahimakumullah, sehingga
nafkah dalam keluarga itu 3 bentuk, Pak. Perlu dipahami nggih. Ini banyak salah kaprah. Banyak orang yang melaksanakan nafkah dalam keluarga salah kaprah. Di dalam fikih itu ada 3 bentuk nafkah. Yang pertama nafkah pribadi istri. Niki. Nafkah untuk pribadi istrinya. Yang kedua nafkah untuk keluarganya. Beda ini, Pak. Yang ketiga nafkah batiniyah. Atau bisa dikatakan nafkah khusus untuk istri ya, pribadi. Yang kedua nafkah bulanan keluarga yang dinikmati oleh suami, oleh istri, anak-anak, orang dalam rumah. Ini nafkah bulanan. Kemudian nafkah khusus lagi, nafkah batiniyah, pemenuhan syahwat seksualitas di dalam keluarga. Nah, mengapa istri ini menjadi nafkah sendiri selain nafkah bulanan? Sebab ini adalah perintah agama. Sebab istri ketika sampai mengawininya, memperistrinya, menikahinya, maka istri sampean adalah tanggungan sampean. Kalau punya anak, maka tanggungannya ditambah besar. Ada tanggungan nafkah batin nafkah istri sendiri, ada nafkah keluarga sendiri. Kalau kita mampu dan kaya, serba cukup atau kecukupan, maka ada kewajiban selaku anak kita untuk menafkahi orang tua yang dalam keadaan mu'sirin atau fakir atau tidak mampu. Sungguh berdosa besar jika ada anak yang mampu ekonominya, mampu dalam rumah tangganya, kemudian menyia-nyiakan kedua orang tuanya dalam keadaan miskin, maka itu dosa besar. Ya, nanti ada syarat-syaratnya dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Para hadirin rahimakumullah, itu. Jadi saya ulangi, nafkah itu ada 3. Nafkah suami kepada istri sendiri, ada biaya perawatan, ada biaya menjaga penampilan. Contoh, loh jarene kokon ayu mendino tapi gak dibandani. Nah itu nafkah istri, Pak. Beda dengan nafkah keluarga. Kalau nafkah istri untuk pribadi istrinya, tapi untuk nafkah keluarga dinikmati oleh suaminya, istrinya, anak-anaknya di dalam rumahnya. Semua menikmati namanya nafkah keluarga. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian diatur juga di dalam fikih bahwa menafkahi istri, ya, menafkahi istri itu kewajiban suami. Menafkahi keluarga juga kewajiban suami. Menafkahi orang tua yang tidak mampu juga kewajiban dari suami atau istri dari anak orang tua itu, ya. Ini sudah dinas oleh Al-Qur'an, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari syariat Islam. Maka hukumnya wajib bagi suami atau laki-laki yang berkeluarga untuk mencari atau memberikan nafkah. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu-ibu, para istri, bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban kalian wahai suami, ya, bagi istri kalian, kata Allah, adalah memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Kalimat ayat ini adalah apa? Istri, okay? Kalimat perintah ini adalah istri, maka nafkah untuk istrinya tersendiri, Pak. Nafkah keluarga juga sendiri.
Ini perlu dibedakan, ya. Makanya kemudian kalau kita memaknai ayat itu jangan kemudian jarine kembali ke ilmu. Kalau kita ingin memahami ayat tersebut, maka kita perlu ngaji, membuka kitab tafsir ayat tersebut. Salah satu tafsir dari keterangan Abul Fida al-Imam al-Mufassir Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Beliau bermadzhab Syafi'i. Kita luruskan nggih, dan Google banyak yang menerangkan Ibnu Katsir itu bermadzhab Salafi. Bukan. Meskipun Ibnu Katsir ini murid utamanya Ibnu Taimiyah, tetapi beliau menantu seorang mufti Syafi'i, Imam Burhanuddin Yusuf Al-Mizzi. Ya, kemudian beliau meneruskan mertuanya menjadi mufti Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir itu seorang mufassir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir itu bermadzhab Syafi'i, bukan Salafi. Lek Salafi atau Wahabi itu muncul akhir abad 18 atau awal 19, sedangkan Imam Ibnu Katsir wafat abad 13. Yo gak matuk, bro. Lah kok aneh-aneh. Jadi jangan, hati-hati ya kalau membaca Google ya. Hati-hati, terutama ulama-ulama kita. Jangan sampai dicaplok oleh mereka-mereka nggak ngerti sejarah biografi dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang dimaksud bil ma'rufi itu adalah dengan cara yang baik, cara yang patut, cara yang layak, baik bagi istri-istrinya maupun anak-anaknya. Juga tidak berlebihan dan jangan pelit. Loh, ini yang ngomong Imam Ibnu Katsir. Jadi lek wong lanang duwe kemampuan itu jangan berlebihan, juga jangan pelit. Jangan pelit kalau punya, dan juga sesuai kemampuan. Maka bagi para istri, kalau sesuai fikih, Pak, menyesuaikan kemampuan nafkah suaminya. Ini sunnah, ya, ini sunnah. Dan juga hukumnya wajib bagi seorang suami walaupun rezekinya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang atau luas, rezekinya dalam keadaan sedikit atau banyak, tetap Allah mewajibkan suami tersebut untuk menafkahi istrinya dengan kadar kemampuannya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qadiru alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Jadi Allah menegaskan kepada hambanya, hendaklah orang-orang yang mampu ya, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendak tetap menafkahi dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Loh, ini Pak. Jadi besar kecilnya pendapatan suami, Allah tetap memerintahkan kewajiban menafkahi istrinya dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma atahu. Jadi Allah tidak membebaninya sesuai dengan apa yang didapatkannya, rezekinya. Itu harus tetap dilakukan, Pak. Harus tetap dilakukan. Karena itu kewajiban bagi seorang yang memang resiko dia berkeluarga. Tetap harus bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, asal halal. Itu bentuk ibadah terbesar. Jihad paling besar adalah menafkahi istri dari tangannya sendiri. Nggak usah kemudian sampai pergi ke perang ke Timur Tengah. Bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, itu bagian dari jihad fisabilillah kalau ikhlas. Okay. Sebab ngeten, Pak,
Sak soro-sorone wong pasti nemu gampang. Sak gampang-gampange wong pasti nemu angel. Niki dawuh guru kula Kyai Haji Ishaq Latif Tubuireng. Sak soro-sorone wong pasti nemu gampang. Sak gampang-gampange pasti nemu angel. Niki. Nah kula eling dawuh abah kula piyambak. Cung, wong poso pasti duwe riyaya. Wong soro pasti duwe dalan. Sing penting sabar, istiqomah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kula mikir iki wong sepuh-sepuh ngomong ini pasti ana dalile. Leres Pak, wonten dalil Qur'ane. Apa? Sayaj'alullahu ba'da usri yusron. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dawuh Gusti Allah. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusran. Allah akan memberikan atau menjadikan kelapangan sesudah kesempitan. Maka 3 syarat. 1 adalah istiqomah, tidak berbuat maksiat, berbuat halal. Yang kedua adalah tetap bekerja. Yang ketiga adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun nafkah ini wajib bagi para suami, tetap istri-istri itu harus menyesuaikan kemampuan nafkah dari para suaminya. Istri harus menyesuaikan dan tetap bersyukur kepada Allah dengan berapapun nafkah yang diberikan oleh suaminya. Sebab bentuk syukur yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh tangan suaminya sendiri. Ini barokah, Pak. Barokah yang akan memberkahi anak turunnya kalau ikhlas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho terus pundil tempat tinggal, sandang oke Pak diparingi, makanan oke Pak, ben minggu nok McD. Oke lah, terus pundi nyun sewu tempat tinggal dereng wonten numpang misalnya ngeten nggih. Tetep bersyukur Pak. Pancene angel nglakoni ngoten niku, tapi tetep kunci bersyukur, mboten malih. Sebab Allah pun merintahkan kepada semua ketika kewajiban tempat tinggal tetap harus dengan kadar kemampuan masing-masing. Sama tinggali At-Tolak ayat 6 nggih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Askunuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Allah dawuh, tempatkanlah mereka para istri. Lho ana Allah pun dudukno niki. Tempatkanlah mereka tanda kurung para istri di tempat kalian tinggal menurut kemampuan kalian. Ini dawuh Gusti Allah. Sandang pangan oke, tempat tinggal masih ngontrak, masih kos atau masih milik mertua atau sebagainya, maka ingat dawuh Gusti Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri ya di tempat kalian tinggal menurut kemampuan kalian. Jadi harus tetap taat kepada suami dengan kemampuan nafkah suaminya sendiri. Dimanapun tempat berada, ingat Allah dawuh, aku manut dawuh Gusti Allah, aku pasrah nerimo dawuh Gusti Allah. Insya Allah saya ja'alullahu ba'da usrin yusron terjadi. Embuh lewat dirinya, embuh lewat anak-anaknya, embuh lewat juragannya, embuh lewat manapun pasti akan berubah kalau itu dilakukan dengan sesuai perintah Gusti Allah. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini perlu diperhatikan. Jikalau suaminya itu lebih mampu lagi, ya, lebih mampu lagi, tidak sekedar pangan, papan, sandang, lebih mampu lagi, maka menurut Imam Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, beliau mengatakan, jikalau ada suami atau lelaki berumah tangga yang ekonominya itu jauh lebih kaya, lebih mampu, maka kewajiban sunnahnya itu lebih dari 3. Kewajibannya lebih dari 3, ditambah maksudnya, tambah apa?
Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau mengatakan suami yang lebih kaya, lebih mampu untuk menafkahi istrinya, maka ditambah dengan al-udmu. Apa al-udmu itu? Adalah pendamping makanan pokok. Jadi mendino gak mangan sego uyah sambel ditambah ayam goreng, sayur iga bakar, pokoknya gak iga mentah, Pak. Contoh okay. Yang kedua adalah alatut tanadzuf, alat kebersihan rumah tangga dibelikan. Ini untuk suami yang lebih dari kemampuan rata-rata. Ada kecukupan membeli alatut tanadzuf, alat kebersihan. Contoh mesin cuci, pel-pelan elektrik misalnya kan, lebih mampu. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan kalau suami itu mampu, itu lebih dianjurkan agar memanjakan istri dengan menyediakan al-khadim, pembantu. Al-khadim, pembantu. Nah, ini bagi pendapatan yang sudah mampu. Nyun sewu, Pak, kewajiban umbah-umbah, kewajiban nyapu rumah, kewajiban cuci piring dan sebagainya, ngepel rumah, sebenarnya bukan kewajiban istri, Pak. Itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Kewajiban istri hanya cuma dua, melahirkan dan menyusui. Ya sudah itu, dua itu kewajiban istri, yang lainnya kewajiban suami. Tetapi suaminya bekerja ya untuk mencari nafkah, maka para istri membantu kerjaan suami di rumah, maka itulah jihadnya perempuan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian para suami setelah bekerja capeknya bukan main, marah-marah, perintah-perintah. Ini kalau fikih itu mengatakan zalim terhadap istrinya. Ya, harus bagi tugas, bagaimana caranya. Terjadi aku pegel, padahal nyun sewu, Pak, sampean hitung pekerjaan bojo lanang bojo wedok. Si akehan bojo wedok, coba sampean hitung jame. Melek jam 3 kora-kora, wis nyapu, sing lanang turu. Nggih, ngedusi anake, ndulang anake, masak gawe bapake. Bapake kerja, anake melek digendong, disusoni. Nggih, nyiapno adose. Bapak teko nyiapno adose, nyiapno mangane, bengi sik diumeki ae. Niki 24 jam, Pak. Pekerjaan istri ini luar biasa, dan itu tidak mampu dilakukan oleh para suami, tidak mampu. Ini perlu diluruskan, nggih. Nah, hadir rahimakumullah, balik-balik dan kemampuan suami wau nggih. Jadi menurut Imam Nawawi, jika sudah menyediakan at-ta'am, kemudian makanan, kemudian al-kiswah pakaian, dan juga as-sukna tempat tinggal, maka ditambah dengan kewajiban yang lainnya sesuai dengan pernyataan dari Imam Nawawi. Hadir rahimakumullah, hubungan suami istri nyun sewu, Pak, ini banyak dibahas di dalam syariat sebenarnya, dan itu ada dalam kitab-kitab para ulama. Kalau mau ngaji insya Allah paham, tapi jarang yang bisa melakukan, kayak saya misalnya kan jarang. Contoh, hubungan suami istri inilah yang menyebabkan keberkahan. Misalnya kerjasama, ya, kerjasama dalam keluarga. Oh, isu sampai nyapu ya, sore sampai mbak-mbak dan sebagainya. Diperbolehkan saling berbuat baik bil ma'ruf dengan kebaikan-kebaikan. Ya, contoh. Sebab keduanya, Pak, suami itu punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Sama-sama keduanya punya hak dan kewajiban. Tidak boleh kemudian salah satunya menghilangkan hak-hak satunya dan satunya menghilangkan kewajiban satunya.
harus sama-sama itu seimbang. Terutama masalah keuangan ini harus bersama-sama. Sebab ada penelitian, Mbak. Penelitian jika keuangan itu dikelola bersama-sama, setelah kewajiban nafkah itu selesai, maka terbuka. Itu sumber dari kenyamanan dalam rumah tangga. Sebab nyuwun sewu, tingkat tertinggi perceraian di Indonesia itu adalah faktor ekonomi, faktor duit, faktor ekonomi. Nah, kalau misalnya nyuwun sewu, Pak, suaminya misalnya dia mampu secara fisik, pikiran dan tenaga, kemudian tidak bekerja, Pak. Tidak bekerja, mbok faktor malas, mbok faktor mengandalkan harta istrinya yang lebih kaya, mbok ngandalno warisan mertua atau orang tua, maka fikih mengatakan itu tercela. Itu tercela. Kecuali kalau kondisi uzur, ada faktor yang memang menghalangi dia untuk bekerja. Nah, kalau misalnya lagi suami mampu, tetapi tidak menafkahi istrinya, alias al-peli itu pelit, nang bojone pelit, ya Allah, jok sampai, Pak. Akhirnya bojone tadi petinju, Pak. Ngegem terus gak iso metu sampai. Kayak buka tuh ini. Niku tidak boleh. Laki-laki yang mampu secara tenaga, fisik dan pikiran, yang bekerja mampu, kemudian tidak bekerja sebab mengandalkan faktor malas, faktor harta istri yang lebih kaya, faktor warisan mertua atau orang tua, kemudian nggak bekerja, ini menurut para ulama itu perbuatan tercela, ya, sebab meninggalkan kewajiban. Niki, nah, itu dikatakan tidak memenuhi hak-hak istri. Meskipun istri panjenengan lebih kaya, tetapi kewajiban suami tidak berkurang, tetap wajib mencari nafkah sesuai kemampuannya. Tidak akan hilang. Misalnya bojoku sawoge sak kabupaten misalnya nggih, terus gak nyambut gawe, berarti dia meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang suami, dan ini berdosa. Hati-hati loh, Pak. Yang wajib nggak sholat tok loh, sholat, zakat, wajib, poso, betul. Tapi bojo suami mencari nafkah itu hukumnya juga wajib. Kalau seseorang meninggalkan kewajiban maka pasti berdosa. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi punya hak yang sama antara suami dan istri. Ada riwayat dari Imam Ibnu Majah Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Iran. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Inna lakum fi nisaikum haqqo walinisaikum alaikum haqqo. Bagi sesungguhnya kamu untuk istrimu ada hak-hak dan istrimu untukmu ada hak-hak. Ini adanya keseimbangan, saling menghormati, ada hak yang sama di dalam kewajiban keduanya. Ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Allah dawuh ngoten, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita, para istri mempunyai hak yang seimbang, mislul ladzi alaihinna, punya hak yang seimbang, ya, kewajibannya dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dawuh Gusti Allah, Pak. Jadi suami juga punya hak, istri juga punya hak, keduanya juga punya kewajiban, dan ini harus diseimbangkan untuk disepakati bersama bagaimana cara menjalani antara keseimbangan peran, hak dan kewajiban masing-masing.
Istri boleh mengambil uang suami. Jadi potong video ini. Istri boleh mengambil uang suami jika suaminya mampu tapi pelit. Tak getno cek ngerti. Para istri boleh mengambil uang suami, ya, kalau suaminya mampu tapi pelit, ya, pelit pak suaminya. Loh, niki wonten riwayat ngeten. Jadi Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bojo Kanjeng Nabi yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niku cerita ngeten. Niki hadis Bukhari, hadis sahih. Suatu hari bojone Abu Sofyan yang namanya Hindun binti Utbah itu sambat nang Kanjeng Nabi, ya, loh, adzan, ya, apa? Dakhaltu Hindu bintu Utbah. Jadi Hindu bin Utbah masuk ke rumah Kanjeng Nabi, istrinya Abu Sofyan, tokoh Quraisy. Ala Rasulillah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Ya Rasulullah, Abu Sufyan laki-laki yang apa? Rajulun syahih. Wah ngelirek shin, syahihun, shin kha ha, syahihun, laki-laki sing pelit, sing muweddid, ngoten. Sehingga tidak nafkahi saya dan anak-anak. Kemudian saya mengambil uang Abu Sofyan untuk menutup kebutuhan saya anak-anak. Maka beliau tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, fahal alayya fi dzalika min junahin? Apakah itu berdosa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, khudhi min malih. Ya, ambillah dari hartanya, dari uangnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, fima ya'fika, sampai kamu tercukupi kebutuhanmu, wa baniki, wa fima ya'tiki wa yakfi baniki, dengan kebutuhan, nutup kebutuhan kamu dan kebutuhan anak-anakmu. Diperbolehkan pak, dengan catatan suaminya pelit, mutawid tapi mampu, boleh diambil, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Tidak boleh berlebihan, ya, gak boleh berlebihan. Nang dompete bojone ana 500.000 dijogok kabeh. Ini berlebihan, nggih, berlebihan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh ngeten, boleh bil ma'ruf itu jangan berlebihan, sekedar cukup untuk menutup kebutuhan, ya, dan juga hati-hati di dalam mengambil uang suami. Jadi ini perlu kehati-hatian. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi orang suami yang mampu tapi pewelit dan medit, dan juga suami yang sehat tapi tidak mau bekerja, maka keduanya berdosa sebab meninggalkan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Pun telas. Dereng. Mengapa berdosa? Sebab Kanjeng Nabi dawuh, Pak, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakutu. Cukup bagi seseorang itu berdosa, isman, dosa temen niku, Pak. Isman, dosa temen yang menyempitkan orang dalam tanggungannya, tidak memberikan nafkah. Isman, berdosa. Ini dawuh Kanjeng Nabi, hadis sahih dari puluhan ulama hadis perawinya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang berada dalam tanggungannya, bagi para suami tetap punya kewajiban dengan kadar kemampuannya, dan para istri juga sadar bahwasanya harus menyesuaikan dengan kemampuan nafkah suaminya. Nih, nah, wis entek adzan benar. Nggih, mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.